Tentu berbicara tentang menggapai derajat muttaqin, itu tahapan-tahapan dari derajat muttaqin itu tentu yang pertama adalah al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada program Inspirasi Ramadan, yang pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji mengenai derajat orang-orang muttaqin. Bersama saya sudah hadir alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muslih Singgan LC. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah Kiai, tentang derajat orang-orang muttaqin, bagaimana kita mengetahui tahapannya sebagai orang yang disebut muttaqin, mukmin, muslim itu sendiri, Kiai? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan hal tersebut untuk menggapai derajat orang muttaqin itu seperti apa? Baik. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi alaihi nanju minal baliyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumun nayyirat, amma ba'du. Besok kita akan menjelang bulan Ramadan. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Walaupun Ramadan pada tahun ini kita dalam keadaan Ramadan kelabu, namun jangan dengan kelabunya Ramadan dengan virus corona ini jangan menjadikan hati kita juga kelabu. Dan kita ini menyambut bulan Ramadan dengan sukaria, dengan senang hati, karena tamu agung ini akan membawakan oleh-oleh kepada kita. Tentu berbicara tentang menggapai derajat muttaqin, itu tahapan-tahapan dari derajat muttaqin itu tentu yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam, setelah al-Islam, al-iman. Setelah al-iman, al-muttaqin atau al-ihsan. Tentu Islam itu sendiri adalah pernyataan. Al-Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang yang sudah berikrar dengan kalimat dua syahadat itu sudah statusnya dia menjadi seorang muslim. Seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata amanna, kami beriman. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullam tu'minu walakin aslamna. Katakan wahai Muhammad, orang-orang yang baru berikrar dengan dua kalimat syahadat itu tidak statusnya dia bukan seorang mukmin, akan tetapi hanya sebatas orang-orang Islam. Oleh karena itu Islam itu kalimah, Islam itu qaul, hanya sebatas perkataan saja. Kalau berbicara iman, definisi daripada iman itu adalah al-iqraru, al-i'tiqadu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Jadi iman itu al-qaulu wal amal, perkataan dan juga iman, pelaksanaan daripada keyakinan itu adalah iman. Al-muttaqin, tentu proses ketiga adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi awamir nabun nawahi, orang-orang yang mengikuti semua perintah Allah. Itulah adalah definisi daripada Islam, iman, dan muttaqin. Kalau berbicara perbedaannya antara
Islam, iman adalah al-muttaqin. Perbedaannya, Islam saya katakan tadi hanyalah ikrar, hanyalah perkataan saja cukup. Kalau iman adalah pelaksanaan, seperti yang di dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia bergetar hatinya dan bertambah nilai keimanannya, kualitas imannya bertambah. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal, mendirikan sholat dan memberikan sebagian daripada hartanya untuk disedekahkan, untuk diinfakkan, untuk dizakatkan. Itulah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Berbeda dengan takwa. Nah, derajat takwa ini yang semua syariat, artinya syariat itu adalah untuk menuju at-taqwa. Seperti syariat puasa ini saja. Oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan mesra orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-iman dipanggil dengan panggilan mesra, wahai orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang akidahnya, orang-orang yang mempunyai iman. Lalu syariah puasa itu tujuannya adalah mencapai derajat takwa. Namun takwa itu sendiri tanda-tandanya bedanya dengan iman. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu bedanya dengan iman. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', ini adalah derajat takwa. Kalau orang yang bertakwa menginfakkan hartanya di dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, dalam keadaan sempat dan dalam keadaan sempit, dan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, itu tetap berinfak. Beda mukmin. Mukmin itu dia hanya berinfak, memberi ketika dia senang, ketika dia sempat. Bedanya dengan takwa. Makanya ini derajat orang mukmin dengan muttaqin itu berbeda. Orang-orang yang bertakwa wal kadhimin al ghaidha, mampu mengelola emosi, dia mampu tidak marah dalam keadaan dia bisa harus marah. Tapi orang-orang yang beriman, imannya baik, akan tetapi tidak bisa menahan amarah. Artinya apa? Iman itu sendiri fluktuatif, up and down, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Namun kalau posisi takwa, orang kalau sudah mencapai derajat takwa, itu takwa itu adalah pada posisi yang tidak bisa turun. Kalau ada orang bertakwa, dikatakan derajat takwa, tapi dia masih suka berantem, emosi gitu, tawuran. Nah, berarti dia bukan bermutakin lagi. Derajat takwa itu mampu memberi infak dalam keadaan susah, sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka. Tentu belum tentu itu bisa dilakukan. Mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu adalah derajat-derajat orang-orang yang bertakwa. Berarti tingkatan muttaqin itu tingkatannya di atas muslim dan mukmin kayak ya. Benar. Makanya semua syariat itu adalah untuk menuju derajat itu, takwa. Oleh karena itu ayat satu-satunya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
Inna akramakum indallahi Atqakum. Iya. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang inna akramakum ahsanuhum islaman, enggak. Inna akramakum aqwahum imanan, enggak. Akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu tingkat takwa itu kalau kita membaca Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi, yang pertama ittiqa'is syirk. Dia mampu menjaga dirinya tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Syirik, ya. Entah itu qauli, entah itu fi'li, entah itu i'tiqad. Yang kedua, ittiqa'il ma'asi was sayyi'at. Dia mampu tidak melakukan maksiat dan perbuatan buruk. Apakah orang yang bertakwa itu tidak berbuat salah? Berbuat salah. Kalau manusia juga gitu. Manusia juga. Iya, Tapi ketika dia berbuat salah, langsung ingat, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu ittiqa al-fudulat. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting pun ditinggalkan, al-mubahat itu ditinggalkan. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan yang agung ini. Amin. Kita bisa melaksanakan, bisa melewati suasana Ramadan kelabu ini. Dan mudah-mudahan virus yang sedang melanda dunia ini cepat Allah Subhanahu wa taala angkat. Amin. Sehingga semua kehidupan kembali normal, kegiatan dakwah normal, kegiatan ekonomi normal, dan pendidikan normal, semuanya akan menjadi normal. Kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Musli Singgan. Para pemirsa dimanapun berada, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini mengenai inspirasi Ramadan yang berkaitan dengan tingkatan menggapai derajat muttaqin. Nah, oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang dimanapun saja berada, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai Musli atas kehadirannya. Dan juga terima kasih juga para pemirsa dimanapun berada. Insyaallah kita ketemu lagi pada episode dan gelombang yang sama. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.